Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Terima kasih untuk bidang misi dan majelis jemaat yang sudah meminta saya sharing pada pagi hari ini. Saya orang Sunda. Percaya ya? Tidak mungkin saya orang Sunda, tidak mungkin saya orang Semarang. Saya lahir di Pulau Alor, di Nusa Tenggara Timur, dan 30 tahun yang lalu sekitar datang ke Jakarta untuk berstudi dan melayani Tuhan sampai hari ini. Puji Tuhan, 30 tahun lalu Tuhan panggil saya waktu masih SMA kelas 2, dan Dia setia menyertai. Dan satu hal yang sangat Tuhan taruh dalam hati saya adalah untuk misi. Dan saya ingat waktu di sekolah Alkitab, saya baca buku John Sung. Waktu bertemu dengan majelis jemaat di tempat ini, mereka sharing bahwa jemaat ini didirikan hasil pelayanan daripada penginjil John Sung. Kalau anak muda tidak tahu, mungkin perlu pergi baca. Seorang penginjil yang luar biasa dari Cina daratan, Tuhan pakai mengabarkan Injil sampai di Asia Tenggara dan termasuk di Indonesia. Salah satu ceritanya yang saya tidak pernah lupa adalah dia berstudi di Amerika. Waktu dia pulang, karena dia mengenal Tuhan dengan luar biasa, waktu dia mau masuk dengan kapal, semua ijazahnya dilempar ke dalam laut. Tinggal satu aja, dia mau tunjukkan sama orang tua kalau dia sudah belajar di sana. Nah, ini bukan untuk menyuruh anak-anak muda lempar ijazahnya ya. Tapi karena dia sudah komitmen untuk mau menjadi penginjil, walaupun dia banyak gelar, tapi supaya tidak tergoda, dia membuang ijazahnya itu dan dia melayani Tuhan. Dan jemaat ini hadir di tempat ini karena Tuhan pakai penginjil itu, suatu yang masih menginspirasi saya sampai pada hari ini. Tema dalam minggu misi ini adalah menjangkau kota bagi Kristus. Sebagaimana saya katakan Bapak Ibu sekalian, Tuhan sudah kasih kesempatan saya melayani sejak SMA kelas 2, sudah melayani banyak daerah pedalaman di Timur, di Kalimantan, di Sulawesi, di banyak tempat yang lain. Tapi 14 tahun yang lalu, setelah pergumulan selama 6 bulan, Tuhan berbicara dengan jelas dalam hati saya untuk pergi dan melayani orang-orang yang tinggal di tempat pembuangan sampah terbesar di Indonesia, ada di Bekasi. Ada 7.000 orang yang hidup di sana, banyak sudah hidup di sana selama 3 generasi. Dan mereka datang dari berbagai macam suku dan kota di Indonesia. Orang dari Demak ada orang Jawa, orang Sunda, orang Indramayu, orang Banten, orang Lampung, orang Sumbawa, Bima, semua ada di sana. Orang Palembang, saya tidak tahu itu awal, tapi pergi ke sana. Dan oleh karena anugerah Tuhan, Dia kasih kami kesetiaan sampai pada hari ini. Dan salah satu pergumulan saya adalah, kenapa Tuhan mau menjangkau daerah perkotaan, orang-orang di kota. Hari ini Bapak Ibu sekalian, lebih daripada 3,4 miliar orang sedang tinggal di kota-kota di seluruh dunia. Lebih dari 50% penduduk dunia sekarang adalah orang-orang yang tinggal di kota. Sebagai bahan perbandingan saja, pada tahun 1800 hanya 2% orang tinggal di kota. Sisanya tinggal di daerah pedesaan dan pedalaman. Tahun 1950 hanya 30% aja. Tapi sekarang sudah lebih daripada 50%. Setiap tahun ada 60 juta orang berpindah dari desa-desa masuk ke kota-kota di negara-negara berkembang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. 60 juta orang setiap tahun. Dan oleh karena itu, maka banyak yang pindah ke kota, mereka tidak bisa bersaing karena mungkin keahliannya tidak memadai, pendidikannya tidak tinggi. Akhirnya setiap hari ada 100.000 orang yang harus pindah dan tinggal di daerah-daerah kumuh, daerah-daerah miskin, daerah-daerah di daerah perkotaan. Ya, oleh karena dia tidak mampu beli rumah, rumahnya harus lebih mahal dan lain-lain, dan 100.000 orang pindah ke sana. Hari ini dari pagi sampai sore nanti pulang di rumah sudah 100.000 orang pindah ke sana. Tahun 95 saya ke Jakarta, hanya
30% orang Indonesia tinggal di kota. Karena itu sekolah teologi kami mengirim banyak sekali hamba Tuhan ke daerah-daerah pedesaan. tahun 95. Hari ini sudah hampir 60% Indonesia adalah daerah perkotaan dan 60% orang tinggal di daerah perkotaan. Tahun 2030, 6 tahun dari sekarang diperkirakan 65% penduduk Indonesia tinggal di daerah kota. Jawa Tengah, Bapak Ibu bisa selidiki sendiri, tahun 2030, 73% penduduk Jawa Tengah tinggal di daerah-daerah kota. Sekarang sudah sekitar 68-69%. Ini ada jumlah orang yang banyak sekali, jiwa-jiwa yang banyak yang Tuhan sedang kirim ke daerah-daerah perkotaan. Dan saya teringat apa yang Tuhan katakan kepada Nabi Yunus. Waktu dia kirim Yunus pergi mengabarkan Injil di kota yang besar, kota Niniwe. Kota yang penuh dengan kejahatan. Dan Yunus walaupun dia berkhotbah, tapi dalam hatinya dia pikir saya harap mereka mati saja. Mereka tidak bertobat supaya mereka dihukum oleh Tuhan. Karena sukunya berbeda, agamanya berbeda dari dia. Tapi Tuhan katakan kepada Yunus, bagaimanakah tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar ini. Yang berpenduduk lebih dari 120 ribu orang. Pada zaman kuno itu 120 ribu sudah banyak orang. Saya rasa Tuhan juga bisa berkata, bagaimana aku mencintai jutaan orang yang hidup di kota Semarang, Surabaya, Jakarta. Aku mencintai mereka. Maukah engkau setia terus mengabarkan Injil kepada orang-orang itu? Firman Tuhan yang saya mau baca pada Bapak Ibu sekalian itu diambil dari Yeremia pasal yang ke-4 ayat 29 ayat 4 sampai 7. Ini perkataan Nabi Yeremia oleh Tuhan melalui dia kepada orang-orang Israel di tanah pembuangan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diam. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kalimat terakhir ini menjadi suatu yang kita renungkan bersama. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu tinggal. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, karena kesejahteraan kota itu, kesejahteraan kota Semarang adalah kesejahteraan Bapak Ibu sekalian. Nah, kota ini bukan kota Kristen. Ini kota Babel. Kota daripada penduduk yang menyerang orang Israel, membunuh keluarga mereka, menghancurkan bait Allah mereka, menghancurkan kota-kota mereka, mengambil keluarga mereka dan membawanya ke tanah pembuangan. Pasti dalam hati orang Israel ada kebencian kepada mereka. Mereka menawan kami. Kami tidak mau tinggal di kota ini kota penjajah. Tapi Tuhan bilang, berikan rumah, tinggal di sana, tanam, menghasilkan. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu juga. Mengapa kota? Ada dua hal yang saya mau sharing dengan Bapak Ibu pada minggu misi ini adalah, pertama, mengapa kota? Kedua, apa yang kita bisa lakukan dan bagaimana? Ada 3 alasan kenapa Tuhan menjangkau kota dari Alkitab, dari sejarah misi Kristen, dan alasan-alasan yang praktis dan strategis. Alasan Alkitab. Sejarah Alkitab kita, Bapak Ibu, adalah sejarah yang dimulai dari Taman Eden
dan berakhir di sebuah kota. Kota Yerusalem baru. Tempat kita tinggal terakhir dalam kekekalan adalah sebuah kota. Kota Yerusalem yang baru. Dan dalam sepanjang sejarah Alkitab, Tuhan selalu bermisi menjangkau banyak orang melalui kota-kota yang strategis. Tuhan pergi ke kota Sodom, walaupun itu penuh dengan kejahatan. Dia mau menyelamatkan itu. Abraham harus berdoa. Tuhan selamatkanlah orang di Sodom. Lalu kalau ada saja 10 orang benar di kota itu, aku akan selamatkan. Sayangnya tidak ada 10 orang benar di kota itu. Berarti kalau ada semakin banyak orang tinggal di kota, Tuhan akan memberkati kota itu melalui kehadiran orang-orang percaya. Amin. Kita nyanyikan lagi, Tuhan berkati negeri kita. Bagaimana Tuhan memberkati negeri kita? Melalui diri kita masing-masing. Tuhan mengutus hambanya ke Niniwe, Yunus, berkhotbah di sana, ke Mesir melalui Yusuf dan Musa. Kemudian di perjanjian baru di kota Yerusalem menjadi kota pusatnya Tuhan. Itu disebut dengan kota Daud, kota Tuhan. Orang dari berbagai suku bangsa datang ke sana menyembah Tuhan. Dan setelah Yesus naik ke sorga, Injil mulai tersebar dari Yerusalem ke Antioquia, itu kota besar pertama, kota internasional. Dari jemaat di Antioquia lah yang mengurus Paulus. Dan timnya mengabarkan Injil ke seluruh Asia Kecil, ke Yunani, ke Eropa. Dari Eropa, orang bertobat di sana jadi Kristen. Injil dibawa ke seluruh dunia. Hari ini kita semua juga dari orang Kristen. Tuhan bekerja dari kota ke kota. Matius 9 ayat 35 dikatakan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Nah, waktu itu jumlahnya hampir seimbang. Dia mengajar di rumah ibadat, memberitakan Injil kerajaan surga, menyelamatkan segala penyakit. Ada satu daerah yang kita baca dalam kitab namanya Dekapolis. Dekapolis artinya 10 kota. Yesus pergi ke sana, beritakan Injil di sana bersama-sama dengan murid. Jadi Bapak Ibu, sejarah Alkitab itu sejarah yang dimulai dari taman sampai ke kota. Yesus mengabarkan Injil ke kota. Paulus mengabarkan Injil dari kota ke kota. Antioquia, Efesus, Athena, Tesalonika, Filipi, Korintus. Itu kalau diselidiki sejarahnya itu adalah semua kota-kota strategis pada zaman itu. Di mana dia hadir dan tinggal di sana, mengajar murid-murid dan memberitakan Injil. Sama dengan kota Semarang, Surabaya, Jakarta, Denpasar, Makassar. Ini adalah dalam misi di Indonesia adalah kota-kota strategis yang menjadi pusat-pusat misi di negeri kita ini. Tapi ada juga alasan dalam sejarah misi kita. Seorang yang menulis buku sejarah gereja mula-mula mengatakan demikian. Sejak awal gereja mula-mula, pusat-pusat kekristenan selalu ada di kota-kota. Kekristenan pada abad-abad awal sangatlah bersifat urban, sangat bersifat kota. Pusat-pusatnya ada di kota, gerejanya di kota, seminari-seminari ST-nya di kota, mendidik hamba-hamba Tuhan lalu dikirim ke daerah-daerah. Sebenarnya istilah kafir atau istilah penyembahan berhala, pagan, paganisme, itu istilah dalam bahasa Latin yang artinya daerah terpencil, daerah desa. Ya, minta maaf untuk orang yang dari desa ya, kita sesuai dari desa juga. Tapi kata pagan itu kata yang selalu menunjuk orang ini, orang kafir, orang ini tinggal di daerah yang terpencil. Karena orang Kristen itu dalam sejarahnya selalu gereja-gereja itu berkembang pesat di daerah-daerah perkotaan. Nah, dalam statistik di Indonesia kami pelajari, persentase orang Kristen paling tinggi selalu ada di kota. Rata-rata 10% ke atas. Di Jawa Tengah ini Bapak Ibu bisa selidiki, saya ada daftar di sini. Kalau sudah ke kabupaten-kabupaten itu presentasinya sangat rendah. Tapi kalau di kota Semarang ini antara Protestan dan Kristen itu sudah lebih 10% presentasinya. Bisa membuat dampak yang sangat besar. Penulis lain mengatakan mengenai sejarah misi. Dalam kota-kota yang penuh dengan orang tunawisma dan orang miskin, kekristenan menawarkan bantuan kemanusiaan sekaligus memberikan harapan. Zaman dulu banyak orang menjadi Kristen itu tidak saja hanya khotbah secara kata-kata yang didengar, tapi juga melihat peran kemanusiaan orang Kristen yang dilakukan di kota-kota. Orang sangat terpengaruh oleh itu.
Di tempat kami melayani, setiap kali kalau ada bencana, kita pasti hadir pertama. Dan mereka tahu ini pasti orang Kristen. Selalu hadir dan menolong. Satu ciri khas utama. Compassion, belas kasihan itu menjadi semacam DNA-nya orang Kristen. Kita selalu tergerak untuk menolong orang yang membutuhkan. Tanpa memandang bulu, tanpa memandang perbedaan suku, agama, dan lain-lain. Itu sudah ada dalam sejarah gereja. Bagi kota-kota yang penuh dengan pendatang baru dan orang-orang asing, kekristenan merupakan rasa ikatan yang sangat dekat. Di Jakarta ada sekitar 70-80 gereja rumah untuk orang-orang Iran dan orang Afghanistan. Sesekali saya berkhotbah di sana dan harus diterjemahkan ke dalam bahasa Farsi. Dan kami sudah memberkati beberapa keluarga orang Afghanistan. Karena apa? Mereka datang sana sebagai pengungsi, pencari suaka. Dan orang Kristen menolong mereka. Hatinya terbuka untuk Injil. Dalam kota-kota yang penuh dengan janda-janda dan yatim piatu, kekristenan merupakan rasa kekeluargaan yang baru. Dalam kota-kota yang tercabik oleh perkalian oleh karena sara, kekristenan merupakan sebuah dasar solidaritas yang luar biasa. Kita di gereja, ku pandang dari suku mana, dari latar belakang seperti apa. Itu rasa kekeluargaan yang sangat luar biasa. Sehingga banyak orang sangat tertarik dengan Injil. Nah, ini yang menarik. Salah satu lagi orang mengatakan, misi kekristenan bisa memenangkan seluruh kekaisaran Romawi Yunani yang besar itu karena pertama-tama dia menangkan kota-kota. Orang-orang elit di kota tentunya memang sangat penting, perlu dijangkau. Tapi juga gereja Kristen menjauh kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Kota-kota yang penuh dengan orang miskin dan komitmen orang Kristen kepada mereka itu menjadi satu hal yang sangat menonjol. Rumah sakit, panti asuhan, sekolah, semua amal kemanusiaan dijalankan sehingga menarik sekali perhatian banyak orang kepada Injil. Melalui kota-kota, orang-orang Kristen merubah sejarah dan budaya dengan cara memenangkan baik orang elit maupun menyamakan diri dengan orang-orang yang terpinggir, terhina di dalam kota itu. Itu sejarah gereja kita. Alasan yang ketiga, alasan praktis. Kenapa sih Tuhan bekerja banyak di daerah kota? Tentunya kita tahu, pertama karena ada banyak sekali orang tinggal di kota. Jabodetabek itu sekarang lebih 30 juta orang tinggal di sana. Kami ngomong sama tim, mau cari jiwa, ada 30 juta orang yang sudah ada. Udah banyak. Di Semarang pasti juga Semarang Raya ya, Bapak Ibu lebih tahu. Orang akan semakin datang, semakin besar kota ini. Dari berbagai penjuru. Ada banyak orang tinggal di sana. Dan banyak orang elit, orang profesional. Tapi juga orang-orang hidupnya sulit, orang berpendidikan, orang tidak berpendidikan. Segala macam orang ada di kota. Dan Tuhan cinta sama mereka. Kemudian kalau sudah itu, kota itu sangat majemuk. Orang dari berbagai latar belakang itu tinggal di sana. Dan kalau orang sudah majemuk, itu dia terbuka dengan ide yang baru. Kalau dia tinggal di kampung, daerah itu masyarakatnya sangat homogenes. Sangat seragam semua. Saya cuma tahu satu iman saja, satu ide saja, satu kepercayaan saya. Tapi kalau saya datang di kota, maka saya bisa kenal tetangga saya, orang Kristen. Saya bisa lihat gereja. Saya bisa lihat orang Kristen terlibat. Dengan demikian saya mulai kenal, oh orang Kristen itu seperti ini tuh rupanya. Beda dengan apa yang saya dengar dulu. Sehingga dia tingkat fanatiknya berkurang, terbuka terhadap Injil, dan itu menjadi kesempatan yang luar biasa. Sehingga ada interaksi dan keterbukaan boleh terjadi di daerah kota. Ada satu jemaat kami, dia tinggal bersebelahan dengan satu teman dia yang dari seberang. Gitu. Selama bertahun-tahun. Setiap pagi dia bangun jam 5, dia putar lagu rohani. Dengar. Nah, temannya di sebelah juga bangun untuk berdoa. Jadi itu mereka lakukan bertahun-tahun tanpa dia sadari itu. Nah, lalu satu waktu temannya pindah
menjelang COVID itu dia pindah ke tempat lain. Dia sendiri juga tidak hilang kontak. Tapi setelah itu satu waktu dia pergi ke satu gereja yang besar untuk beribadah. Lalu waktu di sana dia lihat, teman kosnya ini di sampingnya itu datang ke gereja. Lalu dia bilang, kok kamu di sini mbak? Ya aku datang ke gereja. Kok bisa begitu? Lalu dia bilang, sebenarnya ya bertahun-tahun aku tinggal di sampingmu. Setiap pagi aku nikmati lagu yang kamu putar. Lagu rohani itu. Aku putar. Aku senang sekali. Nah waktu saya pindah, saya jadi rindu gitu. Saya kerasa kehilangan dengar lagu itu. Lalu saya pikir di mana saya bisa dengar lagu itu. Pikir harus ke gereja. Saya datang ke gereja untuk dengar lagu itu. 2 minggu yang lalu saya ketemu dengan seorang ibu di Jakarta dalam satu persekutuan. Dia penyanyi orang Kristen tapi penyanyi di Pantura sini. Lalu dia bilang, Pak, sebulan yang lalu saya pergi di Demak, di alun-alun kota. Saya mulai nyanyi. Tapi nyanyi lagu yang itu. Bapa sentuh hatiku. Jadi yang agak netral gitu. Tiba-tiba ada seorang ibu lari kencang kepada dia dan berkata, aku rindu, tolong aku. Dia bilang, kenapa bu? Dia bilang, saya ini sebenarnya orang Kristen. Karena pernikahan saya tidak lagi. Tapi saya rindu sekali untuk beribadah. Saya rindu sekali. Tapi saya dengar lagu ini, saya datang. Lalu dia panggil suaminya bilang, Bapak, ibu bapak stres. Bapak tahu kalau orang stres bisa kena sakit kanker, depresi. Mau enggak istri bapak begitu? Dia bilang, enggak mau dia. Itu harus izinkan dia ke gereja lagi. Nah, akhirnya setiap minggu dia kemana? Ke gereja. Itu bisa terjadi karena ada interaksi yang terjadi kalau kita berada di daerah kota di mana banyak orang bisa mengambil juga keputusan secara independen. Lebih daripada harus ada persetujuan dari seluruh keluarganya. Beberapa waktu yang lalu kami di salah satu sekolah yang kami dirikan ada satu ibu antar anaknya datang. Lalu dia lihat-lihat orang Kristen, guru Kristen yang ngajar. Lalu dia bilang saya mau jadi pengikut Kristus. Nah, kita layani, waktu mau dibaptis, seluruh keluarga, bapak, mama, semua nolak dia dan menyangkal dia. Kalau kamu jadi orang percaya, selesai. Bahkan di kampungnya dia jauh, itu di desa, harus diteror oleh orang sekampung untuk pindah. Karena ketahuan anaknya percaya. Tapi itu bisa hanya terjadi karena mereka tinggal di daerah kota, di mana ada kesempatan untuk bisa mengambil keputusan sendiri. Nah sekarang Bapak Ibu bertanya, bagaimana dan bagaimana caranya saya bisa melayani daerah kota. Banyak yang sudah melakukan itu. Saya mau dengan cepat kembali ke teks yang kita baca tadi dari Yeremia pasal yang ke-29. Dari Yeremia itu ada beberapa hal. Yang pertama, Yeremia bilang bangun rumah dan diami. Artinya kamu harus menjadi bagian dari kota itu. Jangan hanya melihat ini tempat lewat aja. Tempat tinggal saya sementara 1-2 tahun. Bagian dari kota itu. Bangun rumah, diami di sana. Oke, menjadi warga kota yang bertanggung jawab dengan hidupnya. Lalu kedua dia katakan, buatlah kebun dan nikmatilah hasilnya. Artinya, berinvestasilah di kota itu. Tanam sesuatu di sana. Bangun usaha di sana. Dan kamu bisa menikmati hasilnya. Banyak entrepreneur di sini, ada banyak orang datang ke kota tidak ada pekerjaan. Mungkin Tuhan mau memakai kamu membangun usaha yang baru, pekerjaan yang baru bisa mempekerjakan banyak orang. Memberikan hidup kepada dia, tapi juga kesempatan untuk melayani mereka. Banyak yang punya bisnis, punya sekolah. Itu berarti kamu bisa berinvestasi sesuatu. Yang bisa memberikan makan kepada dirimu, kepada orang lain, dan melaluinya Injil bisa diberitakan. Yeremia juga mengatakan beranak cuculah, kawin mawin dan beranak cucu di sana. Punya anak-anak ada di sana. Berarti ini mengingat kita akan Kejadian 1 ayat 28. Beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Supaya anak-anakmu itu bisa mewarisi iman kamu yang bisa diteruskan turun-temurun. Punya anak, supaya kamu bisa berpengaruh. Supaya anak-anakmu bisa jadi dokter, anak-anakmu jadi pengusaha, jadi pengacara, jadi kepala sekolah, jadi kepala rumah sakit. Dan mereka bisa menjadi berkat di tempat itu. Dan itu terwujud dalam sejarah orang Israel. Dari situ lahirlah Nehemia.
yang kemudian menjadi orang berpengaruh di istana. Lahirlah Esther, lahirlah Daniel, Sadrak, Mesak, Obednego. Kita berdoa supaya Bapak Ibu juga diberkati oleh Tuhan dengan banyak anak. Di jemaat kami, saya sering khotbah Mazmur 127. Lama-lama saya lihat, wah ini udah semakin banyak anak-anak di gereja ini. Lalu mereka, Pak Pendeta jangan khotbah lagi lah 100 Mazmur 127. Berbahagialah kalau orang itu punya anak banyak, itu berkat daripada Tuhan. Harta warisan daripada Tuhan. Sekarang kami udah anak 2, 3 dan seterusnya. Saya bilang, ya Tuhan sediakan supaya kalau tidak di barat kekristenan sedang mengalami kemerosotan. Salah satunya adalah, mau orang punya anak. Ya, lalu siapa yang akan menggantikan kita, mewarisi iman kita. Lalu kemudian doakanlah kota itu. Berdoa untuk kota itu. Bapak Ibu pasti berdoa setiap minggu, setiap bulan. Berdoa untuk gubernur kita, untuk wali kota kita, untuk RT dan RW. Kadang-kadang kita orang Kristen, kita hanya mengeluh saja, kita merasa seperti diperlakukan dengan tidak adil. Tapi seberapa banyak waktu kita berdoa untuk mereka. Sebut nama mereka. Tolong kasih hikmat kepada RT saya, RW saya, kepala desa, lurah. Supaya dia bersikap adil, supaya dia memimpin kami dengan kebijaksanaan. Berdoalah untuk kota kami. Supaya Tuhan memberkati melalui kami orang Kristen ini. Supaya nama Tuhan ditinggikan dan dipuji. Saya tulis di sini, hadir, masuk, menyusup, dan baru kesempatan untuk bisa mengabarkan Injil. Kita hadir di sana. Kita hadir di berbagai bidang. Dalam bidang pendidikan, usaha. Masuklah dalam anggota Kadin, anggota jaringan apa masyarakat, paguyuban apa. Kalau dokter bisa di sana. Anak-anak muda di sini yang bisa bahasa Inggris, berikanlah kursus bahasa Inggris. Pergilah mengajar anak-anak di mana saya tidak tahu di Semarang ini yang membutuhkan. Ya, semua orang, siapa orang tua yang tidak senang kalau ada orang yang akan tawarkan untuk mengajar anaknya. Kasih kursus, bimbel, dan lain-lain. Itu menjadi kesempatan yang sangat luar biasa untuk kita bisa hadir di tengah masyarakat. Bapak Ibu yang punya usaha, Tuhan kasih kepercayaan dengan karyawan yang banyak sekali. Itu adalah kehadiran Bapak Ibu di sana. Saya sering ngomong kepada orang-orang yang di marketplace, Tuhan kasih akses kepercayaan kepada kalian menjangkau banyak orang, bahkan lebih daripada pendeta sendiri. Karena setiap hari bertemu dengan ratusan orang, puluhan orang, karyawan, rekan bisnis, klien, suppliers. Itu adalah kontak-kontak yang membuat kita hadir di sana. Kita masuk ke sana. Dan kita bisa mendoakan mereka. Karena di kota ini banyak orang bermasalah, banyak depresi, banyak tertekan. Dan macam-macam, kita tidak pernah tahu sampai ada orang tanya, apa kabar Pak? Apa kabar? Maksudnya apa kabar? Gitu. Dan kemudian ada kesempatan untuk kita bisa menolong. Kalau kita sudah hidup di sana Bapak Ibu di tengah masyarakat, kita akan tahu atau di tengah di lingkungan itu, kita akan tahu akan pergumulan orang. Dan kita ada kesempatan. Paling tidak berdoa. Tadi saya ngomong di belakang, dalam pengalaman saya tidak pernah mengalami ditolak kalau menawarkan diri berdoa. Orang sakit atau punya, boleh enggak saya berdoa? Boleh, senang kalau didoakan. Siapa yang mau tolak didoakan. Itu saya sudah luar biasa, kita hadir. Dan kita engage dengan orang-orang di sana. Dan itu kita mulai masuk, menggarami kata Tuhan Yesus. Menjadi garam kan tidak kelihatan ya, tidak nampak. Tapi memberikan rasa dan memberikan pengaruh. Melalui nilai-nilai kekristenan kita yang ada di sana. Dan baru kalau Tuhan kasih kesempatan untuk mengabarkan Injil secara verbal, satu waktu dia akan kasih untuk kita lakukan itu. Kami ada banyak foto, tapi ini salah satu. Ini orang dari berbagai suku, ada orang Sunda, ada orang Indramayu, ada orang macam-macam di sini. Ini salah satu sekolah kami. Dan ini atas inisiatif mereka sendiri untuk merayakan Natal. Mereka bermain drama Yesus, menyanyikan lagu, semua. Tapi itu terjadi setelah kita hadir di sana, melayani mereka dengan 2 visi aja. Memutuskan mata rantai dan men-sharing cinta kasih Yesus dengan mereka.
hampir 100% mereka bukan seiman. Tapi saya percaya sudah banyak sekarang dalam hatinya, sudah itu. Tapi kita tinggal diam-diam aja. Hari Jumat malam, sebelum saya ke sini, paginya, salah satu guru kami mengatakan, Pak, kami mau ketemu dengan satu anak dari lingkungan kami. Namanya, saya sebut saja, tidak perlu sebut nama. Dia sudah lama memperhatikan guru-guru kami, sekolah kami di depan rumahnya. Dan dia karena lihat orang Kristen, dia banyak bergumul. Mamanya dari satu suku yang sangat fanatik. Bapaknya juga dari suku yang sangat fanatik. Tapi dia berdoa, satu malam dia berdoa, Tuhan, manakah Tuhan yang benar? Lalu dia bilang, ada seorang dengan jubah putih datang menampakkan diri dia dalam tidurnya. Dan mengatakan, kamu ikut saya. Nah, dia tidak tahu harus buat apa. Gitu. Dan waktu keluarganya tahu, pamannya ngomong sama dia, kalau kamu pernah menyangkal imanmu, saya akan bunuh kamu. Saya akan bunuh kamu. Tapi dia datang, kita ada kesempatan menjelaskan Injil kepada dia, berdoa dengan dia, dan akan ada kelas lanjut untuk mempersiapkan dia. Tapi ada risiko seperti itu. Banyak orang sebenarnya seperti itu. Tapi kenapa ada kesempatan kita bisa, paling tidak mereka sudah tahu bahwa orang Kristen itu punya belas kasihan dan cinta kasih yang menolong mereka. Karena kita hadir di sana. Dan ini mungkin terjadi dalam kota-kota yang besar. Tahun sebelum COVID, kami pikir kami mau merayakan Natal. Natal di gereja, di gedung gereja yang tradisional seperti ini, ada salib dan lain-lain. Lalu saya minta, coba tanya kepada warga, siapa yang mau ikut Natal? Ini kebaktian Natal, seperti sekarang ini. Kebaktian Natal. Dan kalau siapa yang mau ikut harus tanda tangan dan lain-lain. Harus setuju, kita tidak ada paksaan. Gitu. Pada hari Natal, 400 orang datang. 400 orang. Datang masuk di gereja. Ada yang pikir, wah ini saya tidak jatuh mati, sudah masuk dalam gedung gereja pertama kali. Dan kita ada kesempatan membagi Injil kepada mereka. Tidak masalah. Saya tahu situasinya berbeda di tempat ini dengan di Jakarta. Tapi tempat kami juga daerah yang sangat sulit. Daerah Bekasi. Tapi itu mungkin karena ada orang Kristen yang digerakkan oleh cinta kasih daripada Tuhan. Mengambil langkah keluar, melihat apa yang menjadi kebutuhan di lingkungan masyarakatnya, melakukan sesuatu untuk itu. Tidak perlu banyak uang, tidak perlu banyak sumber daya. Tuhan melihat hati, dan kalau kita ada hati, kreativitas, Tuhan akan kasih. Dan kemudian Injil bisa disaksikan bagi mereka. Saya berdoa supaya jemaat di sini yang sudah lama dikasih sumber daya yang luar biasa, dengan jemaat yang banyak sekali dikasih posisi yang penting, dibuka mata oleh Tuhan untuk melanjutkan apa yang sudah dilanjutkan, atau mungkin ada kreativitas yang baru, ide yang baru untuk membagikan Injil di kota kita.